Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mas Tani. Nah, kali ini kita berada di Mahardika Channel ya, Sobat Tani semuanya. Nah, hari ini Mas Tani akan berbincang-bincang atau ngobrol santai dengan salah satu bos atau penebas padi ya. Nah, kita tanya bos aja ini, uangnya banyak teman-teman. Ya. Nah, langsung saja kita kenalan dan bertanya-tanya seputar padi dan harga padi sekarang ini ya. Ini siapa namanya Kak? Saifuddin. Saya dari Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah ini Kak Saifuddin ini sudah berapa lama terjun di dunia penebas padi ini? Baru mas, saya itu sekitar tahun 2019. 2019? Akhir. Waktu itu musim kedua. Musim kedua. Berarti apa? Bulan Agustusan lah. Itu baru mulai. Berarti sekarang sudah sekitar 3 tahun, ya, mau 4 tahun ya. Pemain baru, tapi ini sudah lihai nih teman-teman, udah jangkauannya udah wah. Enggak, bener teman-teman, ini kita harus gali informasi sebanyak mungkin. Nah, bagaimana menjadi seorang penebas yang bagus ya. Nah, ini biasanya nebas sistemnya gimana Kak? Ini maksudnya ini kita beli di lahan atau kita beli di setelah ditimbang? Beli di lahan mas. Kalau istilah penebas di sini kan kita membeli posisi padi masih di sawah, masih di lahan. Jadi kita hitung luasnya, terus kita perkirakan keluar tonasenya berapa, kita hitung, baru kita tawar-menawar sama petaninya. Oh berarti ini kayak kita spekulasi gitu ya, kita berarti ada rumusnya ini untuk menghitung kira-kira berapa sih lahan ini hasil panennya seperti itu. Ya ada. Misal kalau Inpari 32 misalnya, misal Inpari 32 itu satu mas, kalau musim hujan, musim musim pertama dan kedua itu beda. Kalau pertama itu biasanya waktu musim hujan ya. Kalau musim hujan itu tonasinya jelas lebih tinggi, lebih berat daripada musim kemarau. Berarti kalau musim tanam kedua itu tonasinya lebih rendah ya. Soalnya kan mungkin airnya kan kalau musim kemarau sulit ya. Benar sekali. Ya salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil itu air ya teman-teman. Itu sangat pokok sekali. Nah ini dari beberapa varietas yang paling bagus ini varietas apa Kak untuk menghasilkan tonase yang paling banyak? Itu mungkin itu mas, mungkin antar daerah mungkin beda ya. Tapi kalau untuk daerah sini, daerah Senori itu mungkin yang paling cocok itu Inpari 32. Inpari 32 ya. Ini karena juga Inpari 32 kan karakternya tahan penyakit ya Kak ya. Iya. Cuma mungkin kalau Inpari 32 itu rawan di roboh ya. Apalagi mas? Ya ini untuk sistem pembayarannya ke petani ini gimana Kak? Maksudnya kan setelah padi dipanen atau awal kita deal-dealan itu langsung dibayar? Biasanya kalau saya itu ketika waktu tawar-menawar sudah deal ya, kita beri DP, terus waktu potong langsung kita lunasi. Berarti pelunasan itu setelah potong gitu ya Kak ya? Oke, ini kalau sekarang ini Kak kan harga ini tinggi banget nih sekarang ini hampir di angka 6 lah ya per kilonya atau per kintal. Ini untuk 1 hektar ini bisa tembus berapa Kak sekarang ini? Itu tergantung keadaan padinya mas. Nanti kalau misal itu padinya bagus, perawatannya bagus, itu 1 hektar itu bisa sampai 8 sampai 9 ton. 8 sampai 9 ton. Itu. Itu kalau kita beli langsung ke petani, maksudnya penebas itu berapa Kak maksudnya? Perkiraan harga per hektar. Harga ke petani ini. Untuk saat ini, waktu ini kan harganya sekitar 5.800 5.900 per kilo. Itu per hektarnya sekitar kalau di sini kan hitungnya per bau tuh mas. Per bau ya. Jadi kalau per bau itu antara 20 sampai 24
juta per bau. Per bau. Per bau itu kan hitungannya 7.500 ya, 7.500 meter persegi. Kalau 1 hektar kan 10.000 ya. Perkiraan kalau 1 hektar ya tinggal nambah itu berapa itu ya. Berarti kira-kira 1 hektar itu bisa sampai di angka hampir 40 teman-teman. Jadi mulai 35. Enggak loh, Mas. Iyalah, 24 ditambah seperempatnya lah. ditambah 8. Ya. Nah, berapa? 32. Oh ya, di angka 30 lah. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi Itu bisa ya itu apa? Rata-rata bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Jadi rata-ratanya segitu teman-teman, di angka 30 per hektar. Wow, luar biasa sekali. Ini petani padi ini harus bersyukur karena ada kondisi sekarang ini tidak seperti petani tomat ya. Sekarang ini harganya di angka 500 per kilo. Semoga harganya itu nggak terlalu turun lah. Biasanya kalau panen raya itu agak turun, Mas. Misal dari harga 6.000 itu kalau sudah panen raya sampai pokok tiap hari itu ada penurunan harga dari 100, 200 sampai turun sekali drastis sekali ya pernah. Untuk penurunan paling rendah ini berapa Kak? Dia selama jenengan jadi penebas ini, maksudnya titik terendahnya padi itu dianggap biasanya sampai 500 dari 6.000 ya. Misal 6.000 itu sampai 5.500 atau sampai 5.300. Tapi Mas ya, tapi enggak sampai. Enggak sampai. Berarti masih cukup tinggi ya, masih aman lah, di titik aman. Semoga biar para petani itu bisa menikmati hasilnya. Ya, bekerja keras untuk negara. Semoga saja ini nanti kementerian ini tidak impor beras supaya harga tetap stabil. Kalau sampai impor ini ya kasihan para petani ya. Karena apa? Karena nanti harga beras anjlok sehingga nanti berpengaruh ke harga padi. Kayak bawang merah sekarang ini juga harganya lagi tinggi, tapi impor bawang merah India itu banyak sekali sehingga menurunkan harga bawang merah lokal. Iya, rutenya seperti itu, Kak. Iya, banyak Mas. Itu yang di Sendang kan juga ada ya. Itu saya tanya bibitnya aja itu harganya 60.000. Bibitnya saja 60.000 teman-teman. Kita mau tanam 2 kintal kan 12 juta Mas. Itu kalau 2 kintal, kalau 1 ton udah 60 juta. Luar biasa. Itu bibitnya doang ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan padi ini harganya tetap di angka minimal 5 lah ya Kak ya. Ya. Masih aman kalau 5. 5 masih aman, petani masih dapat masih merasakan jerih payahnya. Nah, ini untuk Kak Saifuddin ini kan selama jadi penebah ini apakah ada hitungan yang meleset ya? Misal ini tebakannya nanti keluar 5 ton, nah tapi kenyataannya waktu dipanen ini 4 ton, ini pernah nggak seperti itu Kak? Kalau namanya pekerjaan apapun Mas, apalagi kita itu spekulan ya, spekulasi. Ya nggak sering tapi ya pernah lah. Apalagi pas waktu pertama saya terjun di dunia nebas nih, nebas pari ini, walah pernah rugi 1 hektar ya, 1 hektar itu 18 juta itu. 1 hektar itu? 1 hektar. Ruginya segitu teman-teman. Ya karena perkiraan ini munculnya misal 8 ton tapi ternyata keluar 5 ton seperti itu ya. Melesetnya di berat pasti nih. Iya, itu waktu itu serangan orang. Jadi pas waktu jadi itu kan belum begitu banyak. Maksudnya orang cuma ya sedikit lah. Lah waktu mau dipanen itu hancur. Itu perkiraan kalau dapat uang sekitar 40 juta perkiraan. Cuma dapat 20 enggak sampai lah, 23 juta. Oh iya. Baru awal pertama kali nebas itu. Udah awal-awal sudah dapat tantangan nih teman-teman. Itu resiko, Mas, resiko dari menebas juga gitu. Seperti itu ya. Kalau saya itu saya kan juga petani, juga penebas. Kalau berharap ya petani juga dapat, saya sendiri juga petani. Jadi ya sama-sama dapat lah ya gitu. Sedikit-sedikit dapat lah. Soalnya kan petani itu kan kadang kalau musim-musim
panen ini, musim panen waktu musim hujan. Iya. Itu kalau dapat apa alatnya kan susah. Susah sekali. Kalau ya. nggak lewat penebas. Ya, benar sekali. Jadi ya petani juga istilahnya apa? Diuntungkan lah. Ya. Diuntungkan nggak ribet. Penebas. Terus penebas juga sedikit-sedikit juga dapat penghasilan lah. Nah ini untuk sistem distribusinya Kak, ini apakah langsung jenengan kirim ke gudang atau masih ada lewat distributornya nanti apa namanya pengepulnya lagi? Untuk saat ini masih lewat Ada pengepul ya bakul gabah lah. Karena ya link untuk ke sana itu ada Mas. Cuma kan kita perlu modal yang banyak. Besar ya, benar sekali. Modal yang banyak itu gimana? Kan satu rit itu kan harus kita bayar ke petani. Lah kalau kita nggak punya modal yang besar kan ya kita terus kalau kita kirim ke gudang itu kan biasanya cairnya itu setelah jadi beras. Berarti tidak Mungkin langsung 1 hari 2 hari ya. Seperti itu. Makanya kalau kita modalnya banyak berani. Lebih enak itu gabah soalnya kan kita nggak resiko. Enggak resiko ya. Kita berarti 100 perak per kilo tapi kita kan Dapat itu. tidak ada apa istilah rugi. Istilahnya. Walaupun 100 istilahnya 100 Mas ya. 100 itu kalau satu rit itu 10 ton. 1 juta. 1 juta. Itu hitungannya untung 100 loh. 100 kalau untung Kalau 200 tapi nggak sampai Mas. Nggak nyampe ya? Nggak pernah nyampe. Sekarang petani sudah pintar, sudah tahu harga itu, sudah tahu semua. Kita nggak bisa. Lagian kita juga petani Mas, kasihan. Kasihan ya, benar sekali ya. Ya jadi gitu ya teman-teman. Sistem distribusinya itu seperti itu. Jadi dari penebas itu ada lagi nanti itu yang namanya pengepul teman-teman atau bakul gabah nanti yang mengirim ke gudang. Nah, seperti itu. Ini berarti buat teman-teman yang mau jadi penebas ini gimana Kak? Ini kayak yang aku pengen nih jadi penebas gimana caranya Kak? Tutorial jadi penebas ya. Mungkin nanti Mas Tari juga bisa jadi penebas ya teman-teman. Lebih baik gak usah Mas, banyak resikonya. Ya, tapi teman-teman yang suka resiko mungkin bisa dicoba nanti kerjasama dengan bakul gabah. Ini, Mas, kalau hitungan di lapangan di sawah itu kita kan ya mungkin kalau lahan yang biasa kita tebas per tahun mungkin kita sudah hafal. Tapi kalau kita ke lahan-lahan yang baru itu faktor resiko lebih tinggi. Kita kan nggak tahu biasanya tahun ini dapat berapa, panen ini tahun berapa kan dapat berapa kan kita belum tahu. Kalau yang pernah kita tebas sebelum-sebelumnya kita kan sedikit banyak sudah tahu. Oh, kita ini pernah Keluar segini. Sakmene kan gitu, Mas. Ya, berarti kita itu harus punya datanya ke petani ya Kak ya, Masnya. Itu data, terus yang kedua kita harus lihat detail di lahan. Itu kondisi tanamannya seperti apa, perawatannya seperti apa. Nanti kalau itu kan hitung-hitungannya kan saya kalkulasi itu kan umpama bagus. Ya. Itu per meter perseginya tak hitung sampai 7 on atau 6,5 on kalau bagus. Kalau rata-rata ya 55 itu rata-rata. Kalau di bawah itu ya termasuk tanamannya nggak bagus ya. Begitu ya teman-teman. Jadi yang mau jadi penebas ya harus trial langsung ke lapangan dan harus mengetahui dan harus bisa ke lapangan seperti itu. Ya Kak ya? Iya. Harus pokok berani Mas. Kalau di penebas itu berani. Karena faktor resikonya sangat tinggi. Memang kalau mungkin pas waktu untung, tapi sekarang jarang untung besar itu jarang. Karena petani udah pintar. Pintar. Cara harga berapa sekarang info sekarang kan lebih bes. Ya. Lewat HP kan sekarang tuh kita update harga padi sekarang, udah keluar semua teman-teman. Kalau lebih banyak faktor kerugiannya Mas. Makanya kalau sebagai penebas itu sangat ekstra hati-hati. Ya pernah itu tadi loh, yang pertama itu saya 18 juta pertama kali potong. Itu kerugian di satu titik loh teman-teman. Itu bisa ke titik-titik lain seperti itu. Jadi yang namanya penebas itu tidak bisa dikatakan untung terus. Jadi juga ada di mana kita itu meleset perhitungan teman-teman ya. Faktor X itu bisa karena hama ataupun kondisi lingkungan seperti banjir ataupun angin. Ya mungkin itu Mas, maksudnya
Ya, kita bisa saling ngerti lah antara penebas dan petani. Kita mungkin dapat sedikit-sedikit, yang penting sama-sama enaknya. Petani juga enak, penebas juga sudah dapat. Tapi kalau saya kan juga pernah jadi petani, kalau istilahnya ditebas sama penebas, terus penebasnya rugi kan ya kasihan. Dia sudah bekerja, ya, ada uang, kerja, maksudnya modal uang, modal kerja apapun itu, tenaga, tapi kok masih nambahi duit, ya, itu lah kasihan juga. kasihan mas, sangat kasihan. Ya terima kasih Kak Saifuddin atas bincang-bincangnya hari ini. Ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau terjun ke dunia penebas. Ya, kalau Mas Tani ini dunianya budidaya teman-teman. Ya kalau ke arah penebas ini masih Ini tadi belum. media Mahardika Channel. Ya, jangan lupa buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar pertanian bisa subscribe di channel Mahardika Channel. Nah, jangan lupa like Mahardika 10 ya. Like, komen dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.